semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Isisrait dari kelas 10-8 nomor absen 28. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai berpikir komputasional. Pertama, pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep-konsep dari ilmu komputer. Seperti yang sudah saya bilang, hal ini tidak hanya bisa diaplikasikan dalam pemrograman atau teknis-teknis komputer saja, tapi juga bisa diaplikasikan dalam hal-hal di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang aku bakal jelasin tentang konsep-konsep berpikir komputasional. Nah, ada 4 konsep nih. Yang pertama ada dekomposisi atau decomposition, yaitu membagi masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua ada pattern recognition atau pengenalan pola. Jadi ketika ada masalah, kita bisa melihat pola-pola yang sama dari masalah tersebut. Yang ketiga adalah abstraksi, yaitu mengambil inti dari sebuah masalah dan juga mengabaikan detail-detail kecil yang kurang penting. Yang keempat adalah desain algoritma. Kita menyusun langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, apa saja sih cara dalam berpikir komputasional? Yang pertama, searching atau pencarian, yaitu kita mencari sesuatu dengan kriteria tertentu. Contohnya, mencari buku di rak buku atau mencari dokumen di mesin pencarian. Yang kedua adalah sorting atau pengurutan. Kita mengurutkan sesuatu dengan kriteria tertentu. Terdapat beberapa teknik algoritma yang bisa digunakan dalam sorting. Contohnya, bubble sort, insertion sort, quick sort, merge sort, dan juga section sort. Yang ketiga ada tumpukan atau stack. Ini menggunakan konsep FIFO atau last in first out. Jadi barang yang terakhir masuk akan pertama keluar. Dan yang terakhir ada antrian atau queue, atau dengan konsep FIFO, yaitu first in, first out. Jadi ketika ada barang yang pertama masuk, dia juga akan pertama keluar. Contohnya ketika kita mengantri di kasir. Nah, dari konsep dan cara berpikir tersebut, kita pasti akan merasakan manfaat dengan berpikir komputasional. Yang pertama, kita bisa memecahkan masalah menjadi lebih kompleks. Yang kedua, kita bisa mengambil solusi yang paling efisien atau efisiensi pemecahan masalah yang lebih baik dan juga lebih tepat. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan kemampuan berpikir logis kita. Yang keempat, kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam berkolaborasi, karena dengan pemecahan yang struktur, jadi lebih mudah dalam berkolaborasi atau mengerjakannya secara tim. Nah, pengaplikasian berpikir komputasional itu seperti apa sih? Yang pertama, yang pasti dalam pemrograman, dengan menulis kode, lalu menyusun algoritma, dan juga mengujinya. Yang kedua adalah dalam matematika. Jadi ketika kita mendapatkan soal, pasti biasanya kita memecahkannya menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Yang ketiga adalah dalam pengelolaan proyek. Dengan proyek yang besar, biasanya kita akan memecahkan proyek itu menjadi proyek-proyek yang lebih kecil atau bagian-bagian yang lebih kecil. Itu dia penjelasan mengenai berpikir komputasional. Kesimpulannya adalah berpikir komputasional adalah hal yang penting untuk dikuasai karena tidak hanya digunakan dalam hal-hal teknis atau berhubungan dengan komputer, tapi juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berpikir komputasional, kita bisa menyelesaikan masalah menjadi lebih efektif dan juga lebih efisien. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.